Halo guys, balik lagi nih channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari ROM buat PUBG Mobile ya. Dan di ROM ini bisa smooth ekstrim dan bisa HDR, bisa HD Ultra, HDR juga bisa Ultra. Jadi smooth bisa ekstrim. Dan kita akan review gimana di penggunaan ini dan apa aja bugnya dan kendalanya yang selama saya pakai ya. Dan sebelum kita mulai, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with save. Oke guys, dan ini dia bot animasi dari ROM portingan dari Oxygen OS yang 7 plus ya. Dan ini sebenarnya sama aja sih dari bot animasi Oxygen yang mana aja, dari Oxygen 5, 7 biasa dan 7 Pro juga sama aja ya untuk bot animasinya. Dan kita lihat lagi. Dan di ROM ini baterai sisa 8% ya pemakaian. Saya sebelumnya sambil ngegame sosial media, dan di ROM ini lumayan enak buat ngegame, tapi ada sedikit bug yang saya temui di penggunaan saya guys. Dan untuk penggunaan sehari-hari sosial media streaming kayak gitu lumayan anget ya, karena memang dia pakai kernel dari extended. Dan kita lihat aplikasi bawaannya, karena ROM ini kan nggak perlu install GApps ya. Jadi GApps-nya sudah include dengan ROM guys. Jadi aplikasi bawaannya kita lihat dulu dari CPU-Z dulu guys. Dan di CPU-Z ini kan bukan pakai kernel OC, dan ini pakai kernel extended ya guys. Dan ini clock speed-nya 1,8, GPU-nya 512. Jadi kayak gitu guys. Dan kalian bisa lihat sendiri dari aplikasi bawaannya kayak gini. Dan ada Netflix dan galeri ada 2 biji, kamera 2, kamera biasa dan kamera Go. Tapi ini bukan kamera MIUI ya, bukan kamera MIUI, ini kamera Go. Galeri 2, ada game space-nya, jadi bisa lah kayak game turbo nih guys. Mirip-mirip lah fungsinya dengan game turbo, lumayan. Dan yang lainnya juga standar sih aplikasinya, ada Netflix. Dan perekam layar kalian bisa cari di status bar ya. Saya sudah cobain untuk rekam layarnya normal, bisa di pause, bisa di stop, bisa di pause lah intinya. Dan di sini juga frame rate-nya 60 fps guys. Jadi sudah enak, sumber audio juga internal. Saya sudah cobain dan suara ada. Untuk rekam layarnya juga normal-normal aja sih yang saya lihat ya. Dan yang lainnya sih kayak gini doang untuk aplikasi bawaannya. Dari status bar sama aja. Dan di sini sebenarnya penggunaan saya guys, jadi sedikit saya terganggu sedikit dari bagian gesturnya ya. Dan saya bilang tadi ada bugnya sedikit, dan salah satunya saya ngerasa ngebug, mungkin ngebug atau enggak ya, saya ngerasanya di gesturnya agak sedikit lama kadang. Dan di bagian gestur untuk recycle ataupun home-nya agak sedikit lama ya. Dan saya juga ngalami kendala bugnya guys, karena di deskripsinya kan dibilang dari bugnya ada di bagian SD card, di image apalah, di bagian gambar katanya. Tapi saya ngebugnya di sini masalahnya pas saya pasang OTG ya. Jadi pas saya pasang OTG kadang ada beberapa aplikasi yang error, kayak pesan error, file manajernya error, file manager ada 2 ya filenya. Begitu saya pasang OTG, file manager error, jadi beberapa aplikasi error, yang nggak semuanya sih, ada beberapa yang error, ada yang bisa. Dan begitu di restart tapi normal kembali ya. Cuma kadang saya ngalami kayak gitu, bikin risih sedikit sih, harus di restart dulu, bikin gimana ya. Dan untuk yang lainnya sih kurang lebih masih aman ya untuk di penggunaan saya selain yang itu. Dan di bagian di gestur ya, 2 itu doang guys untuk kendala di penggunaan saya. Dan di sini kita akan review dari tentang ponselnya juga. Di sini versi yang 16 beta ya, dan ini pakai mana dia? Di sini pakai kernel dari extended ya. Di sini extendednya bukan yang OC, extended biasa. Dan untuk penggunaan saya di game PUBG ekstrim bisa ya, smooth ekstrim bisa. Cuma untuk ngegamenya kayak masih ngeframe dikit ya, apalagi kalau rame banget musuh, kayak diem bentar tiba-tiba kayak gitulah, agak kurang enak lah, masih ngeframe ya. Mungkin kalau kalian pakai di ROM nih, kalian bisa ganti custom kernel yang lain ya, yang lebih kalian suka atau kalian favoritin custom kernel yang mana, kalian bisa coba aja sendiri. Dan kalau saya review mungkin next saja ya, setelah video ini saya akan coba ganti custom kernel juga buat ngetesnya guys.
Tapi di sini masih enak sih untuk bawaan ROM ini masih enak ya, walaupun masih sedikit ya kayak saya bilang ngeframe, dan sosial media ini juga masih anget guys, masih anget, nggak terlalu adem banget ya buat sosial media, tapi ya masih oke lah buat saya. Dan kita lihat nanti aja untuk penggunaan baterainya. Dan review yang lainnya kalian bisa lihat di sini. Dari ini juga sistem update, cuma nggak bisa kebuka ya, kadang force close gitu. Dan free memorinya di bawah 1 GB nih guys untuk free memorinya. Saya nggak terlalu banyak install aplikasi sih sebenarnya, cuma ini ya lumayan lah untuk manajemen RAM-nya. Dan di sini juga ada kayak settingan kayak gini untuk bahasa, nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada. Dan ya kayak gini doang. Dan kita lihat di utilities ya kayak gini, sama aja kayak ROM yang lainnya. Di sini settingannya ada sih di bagian atas, cuma kita langsung ke baterai dulu guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Di sini baterainya sisa 8% ya, cepet banget. Lowbatnya ini udah lumayan anget juga tadi ya, tapi sekarang sudah dinginan. Dan penuh terakhirnya 15 jam yang lalu, dan dapat waktu layarnya nih ya. Screen dari penuhnya 5 jam, hampir 6 jam untuk waktu layar. Kita lihat aja langsung penggunaannya guys. Dan di sini dapat waktu layarnya 5 jam. Dan PUBG kita lihat di sini berapa jam, cuma 1 jam lebih dikit ya. Jadi saya pernah tes 1 jam sekian untuk di ROM ini. Dan memang smooth ekstrimnya memang aktif, HDR juga bisa, cuma ya masih anget-anget gimana gitu ya kalau ngegame. Tapi nggak panas-panas banget, cuma sampai 42 derajat lah sekiranya, sekitar itu doang. Tapi masih ngeframe, mending kalian ganti custom kernel yang lain. Tapi ini masih enak sih. Dan kita lihat yang lainnya. Di sini lokasi juga aman lokasinya guys, dan security di sini face unlock ya. Face unlock sudah saya masukkan fingerprint cepet. Dan di face unlocknya cuma bisa satu wajah ya, kayak gini doang. Nggak bisa lebih dari satu wajah untuk face unlocknya guys. Di sini ada button and gesture, ini settingannya sebenarnya di sini doang sedikit ya untuk ini settingan gesturnya guys. Tapi gesturnya kadang agak sedikit lama ya untuk di bagian bawah ke atasnya, kayak ke home atau recycle-nya itu agak sedikit lama. Dan kita lihat di sini ada yang lainnya kayak sound, ini untuk suara sih sebenarnya, kita matikan aja. Di sini ada customisasi kayak settingan gitu. Ini ada AOD-nya juga ya. AOD-nya bisa dimatikan sih sebenarnya, cuma saya biarin. Dan ini ada temanya dark mode ya kayak gitu, cuma simple. Dan settingan icon pack-nya juga bisa kalian tambahin kalau kalian mau ya. Di sini ada beberapa icon, cuma saya biarin aja. Icon, ada sistem settingannya lumayan. Fontnya juga ada, cuma 2 tapi ya. Jadi kayak gitu guys. Dan di display ini untuk yang lainnya di display ada ya, kayak settingan untuk status barnya cuma simple, tapi untuk persentase baterai yang kayak gini doang ya. Untuk settingan status barnya simple banget sih sebenarnya, tapi ya oke lah, mumpung masih ada ya, dan buat ngegame masih enak. Dan yang lainnya simple banget sih settingannya sebenarnya. Ini Bluetooth juga masih bisa aktif, masih bisa on Bluetooth. Dan di WiFi koneksi kartu SIM dulu ya. Dan di SIM cardnya cuma kayak gini doang ya. 4G only nya nggak ada, dia otomatis aja modelnya kayak gini guys. Dan di hotspot kita tes, sebelum kita tes game yang sisa 7% baterainya guys, kita lihat nge-lag atau enggaknya sebentar ya, cuma nggak bisa lama nih, takutnya mati sebelum selesai video. Dan kita langsung aja tes untuk gamenya di baterai sisa 7% guys.
Oke guys, jadi ini baru sebentar saya coba, ini cuma sematch 2 match yang nggak sampai 5 menit lah guys. Jadi baterainya langsung turun drastis guys, 40 derajat suhunya, dan menurut saya ini agak kurang enak ya kalau lowbat. Apalagi pakai smooth extreme, lowbat itu nggak enak guys. Jadi kalau kalian ngegame itu apalagi low mode, pakai turunin aja grafisnya ataupun frame rate-nya turunin aja. Dan kayak gitu doang review singkat dari saya guys. Buat kalian yang mencoba, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.